Muawiyah tidak membalas. Ia tahu kematian akan segera menjemputnya. Tapi sebelum wafat, ia meninggalkan pesan keras kepada Yazid. Jika Husain menolak baiatmu, jangan biarkan ia hidup. Tahun 60 Hijriah, Muawiyah wafat. Yazid bin Muawiyah pun naik sebagai khalifah, bukan melalui musyawarah umat, melainkan warisan. Inilah kekhalifahan pertama yang diwariskan turun-temurun. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam. Yazid langsung mengirim surat ke seluruh penjuru negeri, termasuk ke gubernur Madinah saat itu. Al-Walid bin Utbah dengan perintah tegas, panggil Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Jangan biarkan mereka keluar dari Madinah hingga berbaiat padaku. Jika menolak, penggal leher mereka. Malam itu, Al-Walid duduk gelisah di istananya. Ia tahu siapa Husain, cucu Rasulullah, orang yang dicintai umat. Ia mengirim utusan secara rahasia. Utusan itu berkata pelan kepada Husain, "Wahai Abu Abdillah, gubernur memanggilmu. Katanya ini penting, tentang kekhalifahan baru." Husain tahu apa yang dimaksud. Ia berkata kepada keluarganya, "Aku akan pergi, tapi kalian siapkan kuda. Jika aku belum kembali dan suara meninggi, bersiaplah pergi." Husain datang ke istana. Di sana, Al-Walid dan Marwan bin Al-Hakam sudah menunggu. Surat Yazid terbuka di meja. Al-Walid membuka percakapan. "Wahai Husain, engkau tahu bahwa Muawiyah telah wafat. Yazid kini menjadi khalifah. Aku mengajakmu untuk berbaiat demi kebaikan umat." Husain menjawab tenang, "Wahai gubernur, baiat bukan urusan yang disembunyikan. Bila engkau ingin aku membaiat, kumpulkanlah umat di masjid dan aku akan pertimbangkan di sana." Marwan menyela tajam, "Bunuh dia sekarang, wahai Walid. Jika ia pergi, engkau tak akan pernah bisa menjangkaunya lagi." Tapi Al-Walid ragu. Ia tahu siapa Husain. Ia membiarkannya pergi. Malam itu Husain segera meninggalkan Madinah bersama keluarga dan kerabat terdekatnya. Sebelum pergi, ia ziarah ke makam kakeknya, Rasulullah SAW. Ia memeluk tanah makam, menangis lama, lalu berkata, "Wahai kakekku, umatmu telah menolak kebenaran. Yazid ingin memaksaku untuk berbaiat padanya. Sedangkan engkau pernah bersabda bahwa jika seseorang seperti Yazid memimpin, kehancuran pasti datang." Husain tahu bahwa kezaliman telah mulai tumbuh. Ia menolak diam, tapi ia juga tak ingin mengangkat senjata. Belum saatnya. Maka ia menuju Mekah, rumah Allah, mencari tempat yang aman untuk berpikir. Isi salah satu surat itu berbunyi, "Wahai cucu Rasulullah, kami tidak memiliki imam yang memimpin kami atas dasar kebenaran. Datanglah, kami akan membaiatmu. Kami siap berjihad bersamamu." Surat demi surat datang, hingga jumlahnya mencapai ribuan. Husain mengumpulkan keluarganya. Husain berkata, "Aku tidak akan melangkah tanpa kepastian. Jika mereka sungguh menginginkan kebenaran, mereka harus menunjukkan kejujuran mereka." Ia memandang sepupunya, Muslim bin Aqil. "Wahai Muslim, pergilah ke Kufah. Telitilah keadaan mereka. Bila mereka benar-benar berpegang teguh, kirimkan kabar kepadaku, maka aku akan menyusul." Muslim menjawab tegas, "Aku akan berangkat malam ini, wahai Abu Abdillah. Semoga Allah melindungi perjuangan ini." Sesampainya di Kufah, Muslim disambut meriah. 18.000 orang membaiatnya di rumah seorang tokoh bernama Mukhtar bin Abi Ubaid. Muslim segera mengirim surat kepada Husain, "Segeralah datang ke Kufah. Orang-orang telah siap membelamu. Jangan ragu, wahai cucu Rasulullah." Namun angin Kufah cepat berubah. Ketika berita ini sampai ke telinga Yazid di Damaskus, ia langsung mengangkat Ubaidillah bin Ziyad, seorang penguasa kejam, sebagai gubernur Kufah yang baru. Ubaidillah langsung menyebar teror. Ia mengancam rakyat, menangkap pendukung Husain, dan menyuap tokoh-tokoh suku. Dalam hitungan hari, ribuan yang membaiat Muslim bin Aqil membelot dan meninggalkannya. Muslim berdiri sendirian di malam hari. Ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku tidak keluar kecuali demi ridhamu. Tapi kini aku sendiri di negeri yang mengkhianati janji. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Akhirnya Muslim ditangkap dan dieksekusi oleh Ubaidillah bin Ziyad.
Namun sebelum wafat, ia sempat berpesan kepada utusan terakhir yang masih setia. Katakan pada Husain, jangan datang ke Kufah. Mereka telah mengingkarinya. Mereka akan membunuhmu. Di Mekah, Husain menerima kabar syahidnya Muslim. Ia terdiam lama, menunduk menggenggam surat terakhir Muslim. Lalu ia menatap keluarga dan para sahabat yang ikut bersamanya. Husain berkata pelan, orang-orang Kufah telah membunuh Muslim. Tapi aku tahu, jalan ini tak bisa kembali. Aku melihat darahku akan tertumpah, seperti yang dikabarkan oleh datukku, Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Setelah menerima kabar syahidnya Muslim bin Aqil, Husain tetap bersiap melanjutkan perjalanan dari Mekah ke Kufah. Banyak sahabat mencoba menasihatinya untuk tetap tinggal. Abdullah bin Abbas mendekati Husain dengan mata berkaca-kaca. Wahai cucu Rasulullah, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah mengingkarimu. Aku khawatir engkau menemui nasib seperti ayahmu. Husain tersenyum lembut. Aku melihat kematian sudah ditetapkan bagiku, wahai Ibnu Abbas. Tapi apakah aku harus diam ketika agama dirusak oleh kezaliman Yazid? Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Meski tahu bahaya yang akan dihadapi, Husain melanjutkan perjalanan bersama keluarga, para sahabat, serta sejumlah kecil pengikut setia. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang penyair bernama Farazdak yang baru saja datang dari Kufah. Husain bertanya, bagaimana keadaan orang-orang di Kufah? Farazdak berkata jujur, hati mereka bersamamu, tetapi pedang-pedang mereka bersiap untuk melawanmu. Husain menatap jauh ke padang pasir. Segala puji bagi Allah, selagi keputusan di tangannya, kami hanya berharap yang terbaik. Ia kemudian melanjutkan perjalanan, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Saat rombongan Husain mendekati Irak, mereka dihentikan oleh pasukan besar yang dipimpin Hur bin Yazid Ar-Riyahi, seorang komandan yang diperintahkan untuk menghadang Husain dan mencegahnya menuju Kufah. Hur dengan penuh hormat menyapa, wahai Abu Abdillah, kami diperintah untuk tidak membiarkanmu kembali ke Madinah atau melanjutkan ke Kufah sampai engkau berbayat kepada Yazid. Husain menatap Hur dengan tenang. Kematian lebih mulia bagi kami daripada tunduk kepada Yazid. Ia melanjutkan, sesungguhnya kami adalah keturunan Nabi Muhammad dan mereka adalah pengikut hawa nafsu. Aku tidak akan memberikan kehinaan kepada kalian dan tidak akan tunduk pada kezaliman. Terjadi kebuntuan. Hur yang awalnya memimpin pasukan untuk memaksa Husain mulai diliputi keraguan. Ia melihat Husain, keluarganya, bahkan anak-anak kecil yang ikut dalam rombongan. Hur bertanya, apakah engkau yakin dengan keputusan ini? Jalan di depan penuh bahaya. Husain menjawab, di mata Allah, kemuliaan bukan pada menang atau kalah, tetapi pada kebenaran yang diperjuangkan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Quran, Al-Fajr 27-28. Rombongan Husain akhirnya diarahkan ke sebuah padang tandus yang bernama Karbala. Di sana mereka berkemah, tetapi akses air sungai Eufrat diblokir oleh pasukan Yazid. Anak-anak mulai kehausan, tapi Husain tetap berusaha bersabar dan menjaga ketenangan keluarganya. Hari-hari penuh kesabaran dimulai. Husain mengumpulkan pengikutnya. Husain berkata kepada mereka, malam ini gelap, musuh hanya menginginkan aku. Jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku membebaskan kalian dari baiatku. Namun, satu persatu pengikutnya berdiri, memperbarui janji setia. Abbas bin Ali, saudara Husain, berkata dengan penuh semangat, bagaimana mungkin kami meninggalkanmu, wahai Abu Abdillah? Kami hidup bersamamu, dan kami akan mati bersamamu.